Di dalam ruang konsultasi rumah sakit yang luas dan rapi, kamu beruntung kulitnya belum terlalu parah melepuh. Kalau tidak pasti akan sulit mengobatinya. Bawa pulang obat olas dan gunakan tepat waktu agar lukanya tidak meradang. Dan untuk beberapa hari ke depan, jangan sampai kena air. Setelah membantu memberikan beberapa obat ke tangannya, sang dokter menuliskan resep sambil mengingatkannya kembali tentang semua yang telah dijelaskannya tadi. Fiona mengangguk. Terima kasih dok, berhati-hatilah lain kali. Bawalah resepnya dan jangan lupa ditebus untuk mendapat obatnya. Dokter menyerahkan resep itu. Tepat ketika Fiona akan mengambilnya, pria di sebelahnya bergerak lebih cepat. Jari-jari panjangnya telah menggenggam resep dokternya. Dengan cermat membaca, kemudian memberikannya kepada Alan yang ada di belakangnya sambil berkata, "Kami akan menunggumu di mobil." Alan dengan patuh menerimanya dan mengangguk. "Ya Tuan, aku akan mengurusnya sekarang." Kemudian, sosoknya yang tinggi berjalan keluar dan dia menghilang dalam sekejap. "Ayo pergi." David menatap Fiona yang masih duduk di bangku. Lalu, dengan lekas berjalan keluar dari ruang konsultasi. Fiona tertegun sesaat. Lalu dia mengambil tasnya, berdiri, dan perlahan mengikutinya. Suara langkah kaki mereka bergema di koridor kosong. Dua bayangan terpantul ke lantai. Fiona berjalan di depan, sementara David mengikuti tepat di belakangnya. Ritme langkah kaki mereka terdengar jelas. Mereka berdua terdiam 1000 bahasa. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah sakit, hujan gerimis masih turun dan langit sudah gelap. "Terima kasih banyak untuk hari ini." Fiona mengangkat tangannya yang diperban, senyumnya membuat wajahnya terlihat menawan. David mengangguk dan menjawab dengan lembut, "Kau sudah mengatakan terima kasih kepadaku lebih dari 5 kali di sepanjang jalan ini." Fiona tampak malu dan ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia memandang David dengan nada meminta maaf sebelum mengeluarkan ponselnya. Telepon berkedip dengan nomor Wendy. Saat itulah Fiona menyadari bahwa itu sudah terlambat. Awalnya, dia bermaksud untuk menjemput Wendy dari bandara tepat setelah bertemu dengan pria ini, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti tadi terjadi. Sekarang, dia mulai merasa kesal karena kebodohannya. "Halo, Fio, aku baru saja mendarat. Apakah kamu sudah sampai di bandara? Jangan bilang kalau kamu terlambat lagi, atau lupa?" Telepon itu baru diangkat ketika suara Wendy yang manis dan bernada tinggi segera terdengar. Fiona harus memindahkan ponsel sedikit lebih jauh dari samping telinganya. Dari samping David bisa mendengar semuanya dengan jelas. Fiona menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan perlahan menjawab, "Aku akan segera pergi. Tunggu sebentar." Kemudian, dia menutup telepon karena mengetahui bagaimana watak Wendy, dia pasti akan mengomeli Fiona lagi. Fiona menatap hujan yang terus turun dan berpikir tentang mobilnya yang masih berada di parkiran hotel. Tempat itu sekitar setengah jam perjalanan jauhnya dari tempatnya sekarang. Dia pasti akan lebih terlambat jika dia kembali untuk mengambil mobilnya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa menyetir karena keadaan tangannya. Jadi Fiona hanya bisa merenungkan apakah dia harus memanggil taksi atau tidak. Buru-buru, tiba-tiba, suara David datang dari samping. Mata Fiona bertemu dengan tatapan prihatinnya. Fiona hanya bisa mengangguk. "Aku sudah bilang akan menjemput temanku ke bandara malam ini. Tapi aku lupa waktu. Terima kasih untuk hari ini. Aku akan mentraktirmu makan kapan-kapan. Tapi aku punya beberapa hal yang mendesak. Jadi aku pamit dulu." Fiona hanya mengucapkan kata-kata ini dan kemudian mengambil tasnya untuk melindungi kepalanya sebelum berlari ke hujan. Tatapan kosong David mengarah jauh ke dalam hujan gerimis yang suram, memandang sosok samar yang dengan cepat masuk ke dalam taksi. David dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berjalan ke arah mobilnya di antara hujan gerimis dan masuk ke dalamnya. Setelah Alan membayar resep obat tadi dan berjalan ke mobil dengan membawa tas obat, dia menyadari bahwa hanya tuannya yang ada di dalam mobil. Tiba-tiba, dia penasaran. Dengan tas di tangannya, Alan bertanya, "Di mana Nona Fiona tuan?" "Dia telah pergi." David terfokus pada laptop di pangkuannya mengerjakan sesuatu. Cahaya biru dari layar laptop menyinari wajahnya yang sangat tampan, membuatnya tampak lebih misterius. Alan tertegun. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian mengayunkan kantong obat di tangannya. Dia lupa obatnya.
David mendongak. Setelah melihat obat di tangan Alan, wajahnya yang tampan mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Cari waktu, lakukan improvisasi." Alan kaget. Dia merenungkan perkataannya dengan waktu yang lama dan masih tidak yakin apa yang dimaksudkan oleh tuannya itu. Namun, melihat ekspresi fokus tuannya, dia tidak berani bertanya kembali, lalu masuk ke mobil. "Tuan, apakah kita langsung pulang ke rumah sekarang?" Alan bertanya pelan. "Kembali ke Maple Residence," kata David sederhana. Kemudian, dia perlahan-lahan dengan lembut memijat ujung alisnya menandakan matanya mulai lelah, sampai akhirnya dia bersandar dan menutup matanya untuk beristirahat. "Baik." Alan menyalakan mobil secara instan dan perlahan mobil pun melaju. Meskipun rumah sakit cukup jauh dari bandara, dengan menggunakan jalan raya kota, waktu yang ditempuh hanya sekitar 40 menit. Ketika Fiona tiba di bandara, waktu sudah malam dan banyak orang di sekitar bandara, terutama di gerbang kedatangan. Gerbang itu telah penuh sesak dengan orang-orang dari seluruh kota. Banyak yang merupakan perwakilan dari agen perjalanan atau perusahaan besar yang datang untuk menjemput tamu mereka. Mereka semua memegang papan besar dan berdempetan di kerumunan. Fiona mengenakan kacamata berwarna coklat gelap yang sangat besar dan berdiri jauh di belakang karena tidak mungkin dia bisa memaksa masuk. Segera, orang-orang yang berkumpul di gerbang kedatangan perlahan pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, hanya beberapa orang yang tersisa. Fiona sedang memikirkan untuk masuk mencarinya, tapi tiba-tiba terdengar teriakan manis Wendy datang dari arah belakangnya. Vio, aku di sini." Ketika dia mendengar suaranya, Fiona berbalik dan dengan cepat, dia bisa melihat sosok yang dikenalnya itu. Wendy mengangkat kopernya tinggi-tinggi ke atas kepalanya dengan satu tangan. Sementara tubuhnya yang langsing namun sangat gesit menembus kerumunan menuju Fiona. Wajah elegan itu tersembunyi di balik kacamatanya. Dia bergegas ke arah Fiona dan memeluknya sambil melempar kopernya ke samping. Suara Wendy terdengar sedikit serak ketika dia berkata di telinga Fiona, "Luar biasa, kita hanya tidak bertemu selama beberapa bulan dan aku menyadari kalau sebenarnya orang yang paling kurindukan adalah kamu." Lalu, dia mengencangkan cengkeramannya di pinggang Fiona. Pelukan erat Wendy seakan ingin membuat pinggang Fiona patah menjadi dua. Di bawah kacamata, berkelap-kelip mata menyala dengan ketidakberdayaan yang lembut. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wendy, namun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan sahabatnya ini memeluknya. Beberapa lama kemudian, Wendy akhirnya menarik nafas dan melepas Fiona. Di waktu yang sama, Fiona juga mengangkat tangannya untuk dengan pelan melepas kacamata dan meletakkannya di saku. "Tanganmu kenapa?" Mata tajam Wendy menatap pada tangan Fiona yang diperban. Dengan cepat Wendy menarik kembali tangannya untuk diperiksanya lebih dekat. Tampak ada perhatian dan rasa penasaran dari matanya. Fiona tersenyum dan menepuk punggung Wendy dengan pelan, tertawa kecil. "Tidak apa-apa, hanya sedikit melepuh terkena tah panas. Baru saja diperban di rumah sakit." "Melepuh? Apa sakit? Kenapa kau ceroboh begitu?" Wendy mengernyit dan menampilkan raut tidak senang. Kemudian dia memeriksa lagi tangannya dengan teliti. Saat dia melihat bibir Fiona mengerut, perlahan dia membiarkannya namun tidak bisa bertahan untuk menggerutu sekali lagi. "Ayo kembali dan makanlah dulu. Aku sudah memesan meja untuk makan malam. Penerbanganmu itu panjang. Kau pasti lapar." Fiona berpura-pura tidak melihat pandangan Wendy yang marah. Ujung bibirnya melengkung selagi membungkuk mengambil koper yang diletakkan Wendy. "Kalau kau tidak menyebutnya tadi, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang, aku lapar. Makanan di pesawat tadi tidak enak. Bepergian dalam grup itu membosankan. Untungnya aku kabur dan berangkat ke Prancis dan negara-negara terdekat sendirian. Banyak hal menarik juga. Aku berkenalan dengan beberapa pria bermata biru, tampan dengan rambut pirang. Akan kuceritakan nanti dan kuperkenalkan mereka padamu. Sudah kupilih mana yang khusus untukmu dan mengaturnya dalam file tebal." Saat Wendy mengatakannya, dia mengambil buku catatan tebal dari tas. "Kukatakan padamu sudah kuatur dengan baik. Jika kau berani menginjak-injak niat baikku lagi kali ini, aku akan berhenti menjadi temanmu. Kau dengar?" Fiona berbalik dan melihat begitu saja buku catatan tebal di tangan Wendy.
Kepalanya terasa sakit. Jangan bilang padaku selama waktu kau pergi, kau sudah menyiapkan semua ini, tanya Fiona lirih. Wendy mengangkat bahunya. Dipeluknya buku catatan itu seakan-akan bayi. Tentu saja, ini terkait dengan kebahagiaanmu nanti. Harus kujaga dalam jantung. Ini darah jantungku. Fiona menutupi kepalanya dengan tangannya. Wen, tidakkah kau tahu Ander akan marah karena mencoba mencarimu? Dia terus meneleponku lebih dari 5 kali sehari untuk menanyakan tentangmu. Tapi aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Seakan bersamaan dengan apa yang dikatakan Fiona itu, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Diambilnya dan dibukanya lah. Kemudian ditunjukkannya pada Wendy. Alisnya terangkat sambil dikatakan padanya, kau bilang sendiri. Wendy mencibir, kemudian mengambil ponsel itu. Dia melihat sejenak sebelum diangkatnya dan memberikan ponsel itu pada Fiona lagi. Lupakan saja, biarkan dia penasaran. Malam ini aku punya kencan. Aku tidak menerima telepon dari siapapun. Kemudian, dia mengambil tasnya dan berjalan duluan. Fiona hanya menggeleng sambil mengikutinya. Mereka sudah berjalan di luar bandara saat hembusan angin mengibarkan baju mereka. Fiona melambaikan tangan mencegah taksi, kemudian menaruh koper di mobil. Begitu masuk, Wendy tiba-tiba menariknya dari belakang dan berkata dengan pelan, "Vio, coba lihat itu." "Apa?" Fiona berbalik melihat Wendy, kemudian mengerti bahwa wajahnya jelas berubah pucat menatap kosong ke depan. Ketika dia sadar Fiona melihatnya, dia berbalik. Ada perhatian dari matanya. Fiona pun bingung, kemudian dia melihat ke arah mana Wendy terpaku. Saat itu, dunia seakan berubah menjadi kesunyian yang suram. Wendy dengan cepat menggenggam tangan Fiona. Wajahnya berubah gelap kala dia menoleh. Beberapa jauh, kira-kira kurang dari 10 meter ke depan, di sebelah mobil Rolls-Royce yang mewah, seorang pria gagah tinggi berhenti untuk menelepon. Pria itu berwajah garang, matanya dalam, hidung tirus, dan bibir tipis berada di bawah alisnya yang tajam. Dia memakai setelan abu-abu perak yang elegan. Di sampingnya berdirilah gadis mengenakan pakaian musim semi putih terbaru Chanel. Rambutnya yang sedikit ikal berwarna pirang cerah terurai. Wajahnya yang kecil lucu menampilkan kelemah lembutannya. Alisnya yang panjang berbentuk dan mata yang memancarkan cahaya. Saat itu, tangannya dengan pelan menarik lengan si pria, kala dia menatapnya sebelum akhirnya melanjutkan pembicaraannya di telepon. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi.